Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, kemarin telah kita saksikan ya menjelang maghrib bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan oleh kejaksaan dalam proses tahap 2, yaitu pelimpahan barang bukti dan pelimpahan tersangka kepada kejaksaan dari pihak kepolisian. Mencermati apa yang terjadi dalam kasus Dr. Tifa dan Roy Suryo yang awalnya juga disertai dengan respon, tapi untuk selanjutnya respon kita skip karena beliau telah melakukan RG ya. Pada awalnya kita harus melihat ke belakang kenapa kasus Dr. Tifa dan Roy Suryo ini muncul. Sesungguhnya awal mulanya adalah dari di-uploadnya oleh Dian Sandi ijazah Jokowi, ijazah saudara Jokowi atau mantan presiden kita Jokowi, dengan menyebutkan label ijazah asli. Karena itu di-upload oleh Dian Sandi, maka tergelitiklah Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai orang-orang yang mempunyai ilmu dan sangat mumpuni dalam bidangnya masing-masing untuk meneliti lebih lanjut, betulkah ijazah Jokowi yang diupload yang disebutkan asli itu benar keasliannya, sehingga dalam proses menyelidiki dengan ilmu masing-masing itulah Dr. Tifa menyebutkan di dalam YouTube-nya maupun di dalam sosial medianya masing-masing menjelaskan secara rinci dan detail apa saja kriteria-kriteria dari sebuah ijazah yang asli. Pertanyaannya, kenapa justru orang yang berniat baik ingin menyelidiki ijazah yang diupload oleh Dian Sandi terhadap kebenarannya atau keasliannya itu justru dilaporkan oleh presiden kita yang sebelumnya, Jokowi ya, melaporkan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Seharusnya yang dilaporkan itu adalah Dian Sandi. Kenapa? Karena beliaulah yang mengupload itu di sosial media. Jadi kalau kita analogikan dengan orang mencuri ayam, ada yang memakan ayamnya, masa yang dilaporkan adalah yang memakan ayamnya, sedangkan yang mencuri ayamnya bebas berkeliaran kemana-mana tanpa terkena pelaporan atau delik-delik hukum. Berlanjutlah Dr. Tifa dan Roy Suryo terus-menerus memperbaiki dan melihat lebih dalam lagi tentang ijazah Jokowi terhadap keasliannya. Dalam penyelidikan mereka sesuai dengan keilmuan memang banyak ditemui hal-hal yang janggal. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa sama sekali Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak pernah membuat statement atau menyatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya. Lantas, kenapa pelaporan dari Jokowi itu diterima oleh penyidik dan ditindaklanjuti, bahkan dikenakan dengan pasal-pasal, disangkakan dengan pasal-pasal sesuai dengan KUHP yang lama, itu disangkakan dengan pasal 310 dan 311, dan pasal berdasarkan KUHP baru menjadi pasal 433 dan 434, dan kemudian diperberat lagi menjadi pasal 441, pasal pemberat 441 pada KUHP baru. Tetapi semuanya itu ancaman hukumannya baik KUHP lama maupun KUHP baru adalah di bawah 5 tahun. Sesungguhnya ancaman hukuman di bawah 5 tahun
sudah benar dilaksanakan oleh polisi, sehingga oleh penyidik dalam hal ini ya, pihak kepolisian tidak menahan Dr. Tifa dan Roy Suryo karena memang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Di awal pihak kepolisian tidak juga menahan karena memang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa ya? Khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan barang bukti, khawatir melakukan tindak pidana lagi atau tindak pidana lainnya. Pertanyaannya adalah, itu adalah kekhawatiran, sehingga dan itu subjektif. Kekhawatiran itu di dalam KUHP baru diganti menjadi 8 poin ya, 8 poin yang tidak memakai kata kekhawatiran tapi memasukkan unsur-unsur sesuai dengan syarat-syarat pada KUHP lama, tetapi ditambahkan lagi jadi 5, tapi merupakan satu kesatuan. Tidak bisa salah satu tidak terpenuhi dari 8 syarat tadi, maka tidak layak untuk ditahan. Pasal yang disangkakan kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo dalam KUHP lama adalah pasal 310 dan pasal 311. Sedangkan dalam pasal KUHP baru yaitu pasal 433 dan 434 ditambah dengan pasal pemberat yaitu 441 dan Undang-Undang ITE pasal 32 dan pasal 35. Itulah pasal-pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jadi seharusnya Jokowi berterima kasih kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa, bukan melindungi Dian Sandi. Sebagai seorang negarawan tentunya Jokowi harus lebih arif mencermati permasalahan ini dan benar-benar ingin mencari titik terangnya. Pada saat dilimpahkan ke Kejaksaan kemarin, Kejaksaan juga menilai hal yang sama seperti dengan pihak kepolisian. Menurut saya, Kejaksaan dan pihak kepolisian sudah sesuai dengan aturan hukum dan melihat bahwa memang benar tidak cukup syarat untuk menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan tentunya nanti kita berharap semuanya akan terang benderang. Di mana? Di pengadilan. Mudah-mudahan pihak kejaksaan akan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan dan akan betul-betul menjadi terang benderang, karena di situ akan betul-betul dibuktikan secara pembuktian material apakah benar ijazah Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi adalah ijazah asli. Dan kita tunggu persidangan nanti yang tentunya dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan sekali lagi tentunya Jokowi, Presiden sebelumnya harus betul-betul mencari biang kerok dari kegaduhan ini adalah Dian Sandi dan melaporkan, sehingga apa yang dilakukan oleh Jokowi melaporkan Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah sebuah kesalahan pelaporan. Sehingga perbaiki laporan Jokowi dengan segera melaporkan dan mencari Dian Sandi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.